everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fun is Chemistry bersama Bu Linda. Today, we will learn more unique concept about chemistry. Before we learn, let's start it with Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Akan masuk ke materi konsep mol ya. Nanti di konsep mol kita juga akan mempelajari terkait dengan AR dan MR sembari sekaligus kita mempelajari konsep mol ya. Oke, mol itu sendiri lambangnya adalah N kecil ya. Mol adalah merupakan satuan yang menunjukkan ukuran jumlah partikel. Ya, jadi mol ini satuan. Sama halnya seperti kita ketahui bahwasannya dalam satu lusin itu terdapat 12 butir gitu misalnya. Satu kodi terdapat 20 buah, satu rim terdapat 500 lembar. Nah, mol ini juga satuan. Satu mol itu adalah jumlah partikel dalam 12 gram atom karbon 12. Jadi, kalau menurut bilangan Avogadro, 1 mol itu nilainya adalah 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel. Nah, nanti diingat-ingat ya. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam konsep mol itu sendiri. Nah, konsep mol itu sendiri, mol ini karena dia satuan ya nak, jadi dia bisa dicari dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam fasa. Nah, mol ini yang pertama kita cari bisa dengan berdasarkan fasa padatan. Kita mulai dari yang fasa padatan ya. Fasa padatan ini mol, N kecil, tadi rumusnya adalah massa per AR atau MR. Nah, ini ya di sini sudah ada AR atau MR, maka kita akan coba belajar dulu apa sih itu AR dan MR. AR itu adalah massa atom relatif, sedangkan MR adalah massa molekul relatif. Apa perbedaannya? Kalau AR berarti atom ya, dia sendirian, tapi kalau MR berarti molekul yang sudah banyak. MR itu adalah gabungan dari AR gitu ya. MR adalah gabungan dari AR. Jadi misalnya diketahui AR-nya karbon adalah 12. AR-nya oksigen adalah 16 gitu ya. Misalnya ibu mau mencari MR-nya CO2. Nah, karena MR ini adalah gabungan dari AR ya nah. Ya udah kita gabungkan, berarti AR-nya C. Karena C-nya cuma ada 1, berarti nggak perlu diapa-apain, nggak perlu dikali gitu ya. Ditambah AR-nya oksigen. Tapi ingat, oksigennya di sini ada 2 ya. Berarti dikali 2. Langsung ya. ARC berarti 12 ditambah AR oksigen itu 16 dikali 2 karena oksigennya ada 2 ya. Berarti 12 ditambah 32 hasilnya adalah 44. Lagi misalnya ibu diketahui AR H adalah 1, maka silahkan dicari berapa sih MR-nya H2O gitu ya. Berarti MR-nya H2O, AR-nya H dikali 2, karena H-nya ada 2 ya di sini, ditambah AR-nya oksigen. AR-nya H1 dikali 2, ditambah AR-nya oksigen 16, berarti 2 ditambah 16 hasilnya adalah 18. Ya, itu untuk AR dan MR. Oke, kita langsung masuk ke mencari mol melalui padatan ya. Mol sama dengan massa per AR atau MR. Nah, ini kalau misalnya kita buat segitiga Pascal supaya memudahkan ya nak ya. Nanti dia akan menghasilkan seperti ini. Ini mol, ini massa. Ini adalah AR atau MR. Ya. Oke. Misalnya silahkan hitung mol senyawa NaOH yang memiliki massa 10 gram misalnya ya. Jika diketahui ARNA sama dengan 23, O sama dengan 16, H sama dengan 1. Oke, berarti langsung ya, mol sama dengan massa, karena di sini NaOH berarti MR ya nak ya, per MR. Massanya kita dapat 10 gram, MR-nya berarti MR NaOH, tinggal tambahin aja ya. 23 tambah 16 tambah 1.
Berarti hasilnya adalah 10/40 atau sama dengan 1/4 atau sama dengan 0,25 mol. Oke, itu untuk padatan. Sekarang kita coba yang larutan. Kalau larutan rumusnya adalah mol sama dengan M dikali V atau segitiga pascalnya berarti adalah ini mol, molaritas, ini volumenya. M itu adalah konsentrasi. V adalah volume. Ya, oke. Misalnya contoh, hitung konsentrasi senyawa HCl yang memiliki jumlah mol sebesar 0,1 mol dalam volume 100 ml. Oke, berarti kita bisa langsung selesaikan ya nak ya. Di sini kan mol sama dengan molaritas dikali volume, sedangkan di sini yang ditanyakan adalah hitung konsentrasi. Berarti M-nya yang dicari ya. Ini yang mau dicari, berarti M rumusnya adalah mol per volume. Oke, M sama dengan mol per volume. Molnya 0,1. Volumenya jangan lupa satuannya liter. Kalau di sini mililiter berarti dirubah dulu ya. 100 ml itu sama dengan 0,1 liter. Maka 0,1 dibagi 0,1 jawabannya adalah 1 molaritas. Berarti konsentrasinya 1 gitu ya. Oke, kemudian kita berpindah ke fasa gas. Fasa gas itu rumus aslinya mungkin nanti kita akan belajar juga di fisika ya. Di sini ada rumus tekanan gas ideal, rumusnya adalah PV sama dengan nRT. Yang nantinya akan dibagi juga, biasanya di sini akan sering dikenalnya sebagai STP dan RTP. Nah, STP dan RTP perbedaannya adalah pada suhu. Kalau suhu STP itu 0 derajat Celcius, sedangkan RTP adalah 25 derajat Celcius. Nah, angkanya kalau STP itu 22,4, kalau RTP adalah 24,4 begitu ya. Oke, nah rumusnya itu sendiri untuk mencari mol adalah mol sama dengan volume per STP atau volume per RTP, tergantung yang diketahui yang mana, apakah STP atau RTP begitu ya. Oke, kita lanjut dulu ke jumlah partikel. Nah, ini kalau mau mencari mol dari jumlah partikel, rumusnya adalah A per L atau jumlah partikel per bilangan Avogadro ya. Jumlah partikel per bilangan Avogadro itu nilainya 6,02 dikali 10 pangkat 23 ya nak ya, bukan 1023 ya. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Let's finish it with hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat and I'll see you later. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.